Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi ya di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 1 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel Ratna Saria Rahab. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak semua. Jumpa lagi ya dengan Ibu Ratna di tema 5 subtema 3 pengalaman di sekolah dalam pembelajaran 1 untuk kelas 1 SD dan MI. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran berjalan lancar, bermanfaat, serta kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan. Dan untuk menjaga kesehatan, kalian terapkan 5M ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah siswa dapat menggali informasi tentang keragaman karakteristik fisik individu di rumah, serta dapat menggali informasi tentang keberagaman fisik individu di rumah dengan benar dan menceritakan keberagaman karakteristik tersebut dan mencatat ciri-ciri fisik anggota keluarga berdasarkan hasil pengamatan. Dengan mengamati contoh karya ekspresi 3 dimensi, siswa dapat mengidentifikasi ciri karya ekspresi 3 dimensi, dapat mengidentifikasi bahan dan alat untuk membuat lempung terigu sebagai salah satu bahan lunak, dan berkreasi membentuk benda yang memiliki fungsi tertentu dengan kreatif. Dan siswa dapat mendengarkan teks dan menunjukkan kalimat ajakan serta menuliskan kata ajakan tersebut dengan tepat. Yuk kita mulai pembelajarannya. Nah, di dalam subtema 3 ini kita akan membahas pengalaman di sekolah. Nah, ini adalah teman-teman kalian, Beni dan Siti, sedang menceritakan atau sedang mempraktekkan pengalaman mereka ya. Nah, kalau ini adalah Udin dan teman-teman sedang bermain. Tutup mata ya, ini ditutup matanya seperti bermain hai buta. Nah, ini ceritanya matanya tidak melihat dan harus menangkap salah satu temannya. Kemudian Edo akan mendekati Udin. Nah, Edo tidak tahu yang didekati karena matanya ditutup ya. Kemudian Edo akan meraba, anggota tubuh Udin ya. Misalkan memegang kepalanya, berkacamata. Terus rambutnya lurus, kemudian Udin menebak. Edo menebak, pasti itu Udin. Nah, seperti itu ya permainan hai buta, menebak teman berdasarkan ciri-cirinya. Nah, ini adalah teman-teman kalian yang sedang piknik di sekolah ya, atau makan bersama di sekolah di taman sekolah dengan memakai tikar anak-anak. Apakah kalian pernah melakukan pengalaman seperti ini? Pernah, pasti pernah ya. Setiap hari kita lanjut anak-anak. Tak terkira senang rasa hatiku berjumpa dengan teman dan sahabat, belajar dengan guru yang sabar selalu. Banyak pengalaman yang kudapat di sekolah, kadang mengesalkan tetapi lebih sering menyenangkan. Aku senang pergi ke sekolah karena bertambah teman dan ilmu. Ayo membaca di pembelajaran 1 ini ya anak, kita mulai ya. Saat pergi ke sekolah, Udin diantar ayah dan ibunya. Udin juga pergi bersama kakak, namanya Mutiara. Ini kakak Udin ya.
Mutiara bersekolah di tempat yang sama. Ya, ini kakak Mutiara, ini Udin. Udin kelas 1, kakak kelas 4. Diantar oleh ayah dan ibunya ya. Wajah Udin mirip dengan ibu. Wajah Mutiara mirip dengan ayah. Udin dan Mutiara mempunyai ciri yang berbeda. Demikian pula dengan ayah dan ibu. Nah, umpamanya ciri-ciri Udin berambut pendek ya. Kalau Mutiara berambut panjang, tidak memakai kacamata. Udin memakai kacamata. Demikian pula dengan ayah dan ibu. Nah, di sini ayah juga berambut lurus. Nah, kalau ibu memakai kacamata ya. Setiap orang mempunyai ciri masing-masing. Bagaimana dengan keluargamu? Ceritakan kepada teman ya. Nah, kalian bisa mengidentifikasi keluarga kalian ya di rumah seperti ciri-ciri ibu kalian, ciri-ciri ayah kalian, ciri-ciri kakak kalian. Jika kalian mempunyai adik, ciri-ciri adik kalian ya. Nah, tempellah foto keluargamu pada kotak berikut. Di sini ibu akan memberi contoh keluarga Udin ya. Ini ibu Udin, kakak Udin, ayah Udin dan Udin ya. Nah, ini Mutiara, kakak Udin. Nah, kita lihat ciri-ciri ibu Udin adalah memakai kacamata. Ciri-ciri ayah berambut pendek dan lurus. Nah, kita lihat wajah kakak Mutiara mirip ayah, wajah Udin mirip ibu. Nah, ini ciri-ciri juga ya. Udin berambut pendek, memakai kacamata. Kakak Mutiara memakai hijab, ya tidak memakai kacamata. Nah, setiap orang mempunyai ciri-ciri yang berbeda anak-anak ya. Nah, tulislah ciri-ciri anggota keluargamu. Tadi ini contohnya Udin ya. Ayah Udin mempunyai rambut lurus. Ibu memakai kacamata. Kakak wajahnya mirip dengan ayah. Adik wajahnya mirip dengan ibu. Ini Bu Ratna bersama-sama kita mengisi atau membahasnya berdasarkan bacaan yang tadi telah kita baca ya. Nah, lalu ceritakan kepada teman. Jika kalian berada di rumah, kalian ceritakan kepada kedua orang tua kalian di depan orang tua kalian ya. Ayo berkreasi. Sekarang kita beralih ya. Membuat lempung terigu. Di sekolah, Udin dan teman-teman membuat lempung terigu. Ibu guru membantu mereka. Lempung terigu untuk membuat berbagai bentuk. Siti membawa tepung terigu dan pewarna makanan. Beni membawa garam dan minyak goreng. Udin menyiapkan air hangat untuk melarutkan garam. Nah, anak-anak di sini bisa melihat ya bahan-bahan yang dibutuhkan. Ada terigu, pewarna makanan, garam, dan minyak goreng. Kita lanjut ya. Cara membuatnya ternyata mudah. Larutkan 100 gram garam dengan sedikit air hangat. Tambahkan pewarna makanan. Tambahkan 1 sendok makan minyak goreng. Aduk rata bahan-bahan tersebut. Terakhir, tambahkan 200 gram tepung terigu sampai adonan siap dibentuk. Nah, ini kita lihat gambar ibu guru, Udin, dan teman-teman sedang membuat lempung terigu ya. Nah, ini adalah gambar caranya ya. Larutkan garam, tambahkan pewarna, tambahkan air, tambahkan tepung terigu, aduk dengan sendok, uleni dengan tangan. Adonan siap. Masukkan adonan ke dalam plastik. Nah ya, jangan lupa dikasih minyak juga agar tidak lengket ya. Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk buah dari lempung terigu ya, anak-anak. Ini adalah membuat boneka salju dari lempung terigu. Nah, anak-anak bisa membuat
bentuk-bentuk lainnya itu akan lebih menarik lagi ya anak-anak. Bacalah teks berikut. Sekarang kita beralih lagi ya. Inilah sekolah Udin dan teman-teman. Saat jam istirahat, Udin dan teman-teman bermain bersama. Udin mengajak Beni dan Edo bermain petak umpet. Mari kita bermain petak umpet, ajak Udin kepada Edo dan Beni. Ayo, kita pergi ke kantin, kata Dayu kepada Lani dan Siti. Dapatkah kamu menemukan kata ajakan pada cerita di atas? Dapat ya? Coba yang mana? Iya, pintar. Mari kita bermain petak umpet. Ini ada kata mari, berarti kalimat ajakan ya. Nah, di sini ada lagi nih yang mana? Iya, betul. Ayo kita pergi ke kantin. Nah, ini ya. Ini kalimat ajakan nih. Mari kita bermain petak umpet. Ayo kita pergi ke kantin. Itu kalimat ajakan ya anak-anak. Mengajak. Nah, ini dia nih. Ayo, kata Edo, bermain petak umpet. Kemudian Lani berkata, ayo kita ke kantin. Nah ya, ini gambarnya suasana anak-anak sedang bermain istirahat ya. Nah, susunlah kalimat ajakan. Gunakan kata ajakan yang tersedia. Nah, ini ada mari. Coba, tadi kan sudah kita baca ya. Iya, mari kita bermain petak umpet. Ayo, Lani, kita ke kantin. Nah, itu ya contohnya ya. Kita lanjut. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini ada Dayu dan Lani. Dayu menunjukkan sebuah buku. Kira-kira kalimat ajakan apa yang akan dikatakan oleh Dayu? Kalimat ajakan yang tepat adalah, ayo Dayu, kita membaca buku ini, katanya gitu ya. Nah, kemudian iya, ternyata Lani bilang apa? Baiklah Dayu. Nah, itu kalimat ajakan yang tepat. Kalian bisa mengisi dengan kalimat-kalimat ajakan yang lainnya atau ayo Dayu, kita membuka buku ini. Nah, bisa. Apakah isinya? Nah, itu juga bisa ya. Kalian bisa membuat bebas kalimat-kalimat ajakan dari gambar ini ya. Atau mari Dayu kita buka buku ini. Nah ya, agar tahu siapa pemiliknya. Ini tidak ada namanya katanya ya. Ini juga kalimat ajakan. Kalian bisa berekspresi dengan kalimat-kalimat ajakan yang lainnya ya. Kita akan membuat mind mapping dalam pembelajaran satu ini, yaitu sudah menyebutkan, mencatat, dan menceritakan keberagaman karakteristik individu anggota keluarga di rumah, yaitu tadi ya, Udin dan Mutiara mempunyai ciri yang berbeda. Nah, kita juga sudah menyebutkan bahan untuk membuat adonan tepung terigu dan berkreasi membuat bentuk dari adonan lempung terigu. Nah, ini ya tadi yang sudah kita lihat, kita bahas bersama. Kemudian kita juga sudah menemukan kalimat ajakan pada teks, membuat dan menulis kalimat ajakan tersebut. Nah, ini ya tadi sudah kita bahas bersama-sama. Nah, sekarang kegiatan bersama orang tua. Orang tua meminta untuk menceritakan pengalaman yang paling berkesan di sekolah pada hari tersebut. Terima kasih ya kepada para orang tua murid yang akan membimbing putra-putrinya dalam pembelajaran ini. Nah, kita lihat latihan di rumah. Kalian akan menuliskan ciri-ciri anggota keluargamu. Masing-masing anak mempunyai ayah dan ibu yang memiliki ciri-ciri yang berbeda ya, kakak dan adik. Lalu kalian tulis di sini ya. Nomor 2, apa saja bahan untuk membuat adonan tepung terigu dan kalian akan membuatnya, kalian juga akan membuat suatu bentuk dari adonan tersebut ya. Apa saja bahan untuk membuat adonan lempung terigu? Nah, kalian sebutkan ya tadi ada apa-apa saja ya.
Nah, nomor 3, susunlah kalimat ajakan yang tadi ya. Gunakan kata ajakan yang tersedia. Mari kita bermain petak umpet. Ayo kita ke kantin lah nih ya. Itu salah satu contohnya. Nomor 4 juga kalian bisa mengekspresikan kata-kata kalimat ajakan di tulisan ini berdasarkan gambar ini ya. Nah, demikianlah pembelajaran tema 5, subtema 3, pengalaman di sekolah, pembelajaran 1 untuk kelas 1 SD dan MI. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya, di pembelajaran 2. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.